Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi itu cara pekerjaan plester dinding rumah. Langkah yang pertama adalah kita siapkan dulu untuk benangnya. Ini benang kita pasang dengan ketebalan 1,5 cm. Ini kita tarik dari sudut satu ke sudut yang lain, sehingga nanti misalkan ada bagian tembok yang kurang rata, maka dengan adanya benang ini maka hasil dari plester akan menjadi rata. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah adonan dari plester ini. Untuk adonan plester perbandingannya adalah 1:6 untuk bagian tembok yang tidak terkena air, sedangkan untuk tembok yang terkena air ini di dalam kamar mandi ataupun di luar ruangan, ini untuk perbandingannya adalah 1:4, 1 semen 4 pasir. Kemudian langkah yang kedua, ini kita buat patokan. Jadi kalau orang Jawa ini sebagai pagon, sebagai dasar, ini kita buat di beberapa titik dengan jarak sekitar 1,5 meter untuk jarak antar bagian pagon ini, yang bertujuan adalah untuk membuat patokan atau dasar dalam pekerjaan plester selanjutnya. Dan perlu diperhatikan juga adalah tembok yang pada bagian instalatir yang biasanya ini dilubangi atau dibuat untuk menanam PVC yang berisi kabel instalasi listrik, maka harus perkuat dulu. Ini kita isi untuk adonannya hingga rata dengan tembok. Kemudian lanjut ke pemasangan pada pagon tadi. Ini kita buat di beberapa titik, hingga nanti memudahkan untuk pekerjaan plester selanjutnya. Setelah selesai di bagian atas, ini lanjut ke bagian bawah. Jadi untuk pagon atau dasar dari awalan plester ini kita buat di atas dan bawah. Langkahnya sama, kita pasang benang dengan ketebalan 1,5 cm. Kemudian kita aplikasikan adonan di beberapa titik. Ini kita sejajarkan dengan yang kita buat di atasnya tadi. Kemudian lanjut kita ratakan di masing-masing titik tadi, menyesuaikan dengan ketebalan benang yang sudah kita pasang sebelumnya. Setelah semua titik selesai, lanjut kita aplikasikan untuk adonan plester ini lurus dari titik atas ke titik bawah. Jadi ini kita aplikasikan, kita tempelkan adonan yang sudah kita siapkan, hingga nanti akan membentuk garis kolom dari atas ke bawah.
dengan lebar ini sekitar 10 cm, sedangkan untuk ketebalan adalah menyesuaikan dari titik atas dan titik bawah tadi. Ini seharusnya misalkan tembok itu lurus, maka ketebalannya adalah 1,5 cm semua. Ini kita ratakan dengan menggunakan kayu yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Kayu ini penting sekali karena untuk meratakan maka kayu harus benar-benar lurus dan rata, hingga nantinya ketika digunakan untuk meratakan bakalan atau dasaran plester ini, maka hasilnya benar-benar lurus, tegak lurus, vertikal. Untuk kegiatan membuat garis lurus dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas yang berbentuk kolom ini, kita buat di semua titik. Jadi misalkan titiknya 4, maka kita buat garis kolom ini sebanyak 4 bagian atau 4 baris. Setelah baris kolom ini sudah terbentuk, lanjut kita aplikasikan di bagian tengahnya. Jadi di antara garis kolom ini kita aplikasikan adonan yang sudah kita siapkan. Sahabat semuanya, untuk kegiatan dalam mengisi di antara baris kolom ini harus diperhatikan bahwa harus diisi adonannya minimal sama atau lebih sedikit. Jadi nanti ketika akan dibuat garis lurus dengan menggunakan kayu yang sudah kita siapkan, maka tidak akan menambah lagi. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Tapi misalkan masih ada beberapa bagian yang kurang adonan, maka harus ditambah. Jadi nanti hasil dari plester ini benar-benar rata. Setelah terisi penuh, lanjut kita ratakan dengan truss ram yang terbuat dari kayu. Kalau bahasa Jawa ini adalah ondrong. Jadi selain untuk meratakan, juga untuk memadatkan. Jadi pori-pori yang ada di plester ini akan lebih padat, lebih tertutup, sehingga nanti ketika mau dilakukan pengacian ini akan lebih cepat rata. Kegiatan plester ini akan dilakukan di semua bagian, sehingga dinding yang ada di rumah atau yang ada di bangunan ini selesai untuk 100%. Mungkin demikian sahabat semuanya untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.